pagi, selamat bertemu kembali buat peserta didik kami semuanya SMA Santo Tomas II ya. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran kita dan pertemuan kita hari ini. Ibu harap semuanya peserta didik kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita hari ini ya. Walaupun situasinya kita masih daring, tapi ini tidak membuat ya semangat kita untuk meraih masa depan itu menjadi lemah ya. Dan saya berterima kasih kepada peserta didik kami semuanya yang mau mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dan sudah mempersiapkan diri ya untuk menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, khususnya pembelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia pada pagi hari ini bersama Ibu Erni ya. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas lanjutan materi kita minggu lalu. Kalau di minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Indonesia pasca awal kemerdekaan ya. Dan di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas upaya pemerintah dalam mengatasi kesulitan moneter ya, kesulitan moneter pasca awal kemerdekaan Indonesia ya. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap semuanya sudah mempersiapkan alat tulis ya. Mana tahu nanti ada informasi yang penting yang Ibu sampaikan secara lisan yang tidak Ibu buat di PowerPoint ya atau di slide. Maka dengan itu Ibu harap persiapkan dirimu dengan baik dan dengarkan video ya penjelasan Ibu pertemuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai membahas lebih jauh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kesulitan ekonomi moneter ya pasca awal kemerdekaan. Nah, di sini kita akan lihat dulu. Oke, kita akan lihat kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini ya mengenai upaya pemerintah mengatasi kesulitan ekonomi moneter di awal kemerdekaan. Nah, sebelumnya di sini ada motivasi ya, sebuah motivasi buat anak didik kami semuanya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan ya. Jadi saya harap anak didik kami semuanya yang sudah hadir di sini, yang mau belajar hari ini ya, yang terus mau belajar, mudah-mudahan ya masa depanmu, harapanmu dan cita-citamu ya mudah-mudahan terkabulkan dan sesuai dengan keinginanmu ya. Nah, itu sedikit motivasi dari Ibu. Dan kompetensi dasar pada pertemuan kita hari ini ya dari 3.7 ya, menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan bangsa Indonesia. Nah, di sini akan kita bahas dari segi ekonomi karena minggu lalu kita sudah bahas sosial, budaya dan politiknya ya, serta ekonomi juga sudah ada kita bahas minggu lalu. Nah, di sini kita akan kupas lebih jauh ya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kesulitan ekonomi pasca awal kemerdekaan. Dan sesuai dengan topik materi kita hari ini ya, yaitu upaya pemerintah ya dalam mengatasi ekonomi ya pasca awal kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajarannya ya, kenapa kita harus mempelajari ini ya, atau dengan mempelajari ini materi ini, setelah ini kalian harus dapat ya menganalisis upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi kesulitan ekonomi moneter pasca atau awal kemerdekaan ya, dan kamu dapat nanti melihat apa kebijakan yang dilakukan pemerintah ya untuk memperbaiki ekonomi negara kita di awal kemerdekaan ya. Nah, itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu harap kalian
perhatikan penjelasan ya, karena ini akan Ibu mulai menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kesulitan ekonomi moneter awal kemerdekaan. Nah, di minggu lalu sudah Ibu jelaskan ya bagaimana kondisi perekonomian rakyat Indonesia ya pasca peralihan dari pemerintahan Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia. Ya, minggu lalu kita sudah pelajari yang pertama adalah adanya kekacauan ekonomi ya, di mana kekacauan ekonomi ini karena disebabkan terjadinya inflasi ya. Dan sekarang ya kita akan lihat apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi itu, atau upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Nah, disinilah yang akan kita bahas ya. Dalam memperbaiki ya perekonomian Indonesia atau upaya pemerintah mengatasi kesulitan ya moneter, tentu kalau moneter ini berkaitan dengan yang namanya keuangan ya. Moneter di sini tentunya berkaitan dengan keuangan negara kita awal kemerdekaan. Nah, di sini upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengatasi kesulitan ekonomi moneter ada 6. Yang pertama adalah melakukan pinjaman nasional. Yang kedua, mengadakan konferensi ekonomi tahun 1946, di mana nanti konferensi ekonomi ini dilakukan 2 kali ya. Yang pertama 1946 dan yang kedua nanti 1947 ya. Yang ketiga upayanya adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Yang keempat adalah pembentukan planning board bulan Januari 1947 dan rencana Kasimo, serta yang terakhir adalah ya persatuan tenaga ekonomi. Jadi inilah 6 upaya pemerintah dalam mengatasi kesulitan ya moneter pasca awal kemerdekaan ya. Jadi ini ada 6 upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, sampai di sini kira-kira bisa ya? Nah, sebelumnya kita akan jelaskan ya satu persatu ya apa itu pinjaman nasional, apa yang dilakukan pemerintah ya dalam melakukan pinjaman nasional. Oke, nah yang pertama di sini kita akan bahas kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesulitan moneter ya. Yang pertama itu adalah melakukan pinjaman nasional tadi, di mana melakukan pinjaman nasional ini ya diprakarsai oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yaitu Insinyur Surahman ya. Surahman dialah yang memberikan ya atau memberikan pemikiran bagaimana supaya negara kita melakukan pinjaman nasional ya. Pinjaman nasional ya dilakukan pada bulan Juli tahun 1946 sebesar 1 miliar ya. Pada tahun pertama ya berhasil terkumpul 500 juta. Dan pinjaman ini tergolong sukses ya. Karena apa? Karena dukungan rakyat yang sangat tinggi ya. Jadi pinjaman nasional ini juga ternyata didukung oleh masyarakat Indonesia, dan pinjaman ini dapat dikatakan tergolong sukses yang berhasil mengumpulkan sejumlah ya 500 juta ya. Namun kekacauan ekonomi semakin bertambah buruk ya, semakin bertambah buruk karena munculnya mata uang Nika sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran ya. Jadi setelah negara kita berhasil melakukan pinjaman, ternyata masih muncul mata uang Nika. Mata uang Nika itu mata uang Jepang ya, dimana ini yang bisa melemahkan pinjaman ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia ya.
Nah, guna untuk mengimbangi ya, di mana untuk mengimbangi uang nikah ini, maka pada bulan Oktober 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas baru, yaitu uang Republik Indonesia ya, atau ORI. Nah, di mana ORI inilah nanti sebagai ya pengganti mata uang Jepang ya, sebagai pengganti mata uang Jepang. Dan sebagai tindak lanjut dikeluarkannya ORI ya pada tanggal 1 November 1946, pemerintah Indonesia membentuk Bank Negara Indonesia ya, atau kita kenal sekarang ini BNI ya, di mana nanti tugas BNI ini adalah untuk mengatur nilai tukar ORI dengan mata uang asing yang ada di Indonesia ya. Jadi ingat, tujuan BNI ini adalah untuk mengatur nilai tukar ORI ya dengan mata uang asing yang ada di Indonesia. Jadi dengan kata lain bahwa supaya keuangan negara Indonesia ini bisa menyaingi uang nikah yang masih ada di masyarakat Indonesia pada saat itu masih beredar, yaitu mata uang nikah ya. Nah, inilah kira-kira langkah pertama yang dilakukan oleh Insinyur Surahman, yaitu dengan melakukan pinjaman nasional. Lalu upaya yang kedua adalah ya melaksanakan konferensi ekonomi ya, konferensi ekonomi ini di mana diadakan pada bulan Februari tahun 1946, dan konferensi ekonomi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi, khususnya itu di Pulau Jawa ya. Nah, kenapa di sini khususnya Pulau Jawa? Pertemuan kita minggu lalu sudah Ibu jelaskan ya. Kenapa di sini? Karena pada saat itu di Jawa lah, atau daerah Jawa, di situ yang masih banyak ya mata uang Jepang beredar di masyarakat ya. Nah, di situ minggu lalu sudah Ibu jelaskan sekitar hampir 1 miliar ya di daerah Jawa itu masih beredar uang ya nikah atau mata uang Jepang. Oke. Nah, di sini apa tujuan diadakannya konferensi ekonomi? Tujuan diadakannya konferensi ekonomi adalah ya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Ya, jadi tujuan diadakannya konferensi ekonomi ini adalah untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Nah, masalah-masalah ekonomi yang mendesak di sini apa saja? Nah, di sini ada beberapa ya. Konferensi ekonomi ini ya, yang pertama adalah masalah produksi dan distribusi makanan ya, di mana masalah produksi dan distribusi makanan ini dengan menghapus sistem autarki lokal menjadi desentralisasi ya. Nah, peserta didik Ibu semuanya ada nggak yang tahu apa itu autarki lokal dan desentralisasi? Ada yang masih ingat apa ini autarki atau sudah pernah dengar autarki? Tidak ada? Nah, autarki ini adalah ya sistem ekonomi swasembada dan perdagangan lokal ya, sedangkan desentralisasi itu adalah penyerahan kekuasaan pemerintah pusat ya kepada daerah otonomi. Nah, itulah pengertian autarki dan desentralisasi ya. Jadi inilah masalah yang mendesak yang pertama sekali dalam konferensi ekonomi yang tadi ya. Lalu yang kedua ya, yang kedua adalah masalah sandang ya. Masalah sandang berarti ini masalah kebutuhan ya, kebutuhan pakaian masyarakat
ya, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, di sini ya mengenai masalah sandang akan disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan atau BPPM ya, BPPM, yang dimana BPPM ini dipimpin oleh Dr. Sudarsono ya, dan ini di bawah pengawasan Kementerian dan Kemakmuran ya. Nah, inilah masalah yang kedua. Lalu yang ketiga adalah masalah status dan administrasi perkebunan ya. Jadi di sini fokusnya yang ketiga adalah masalah status dan administrasi perkebunan ya. Seperti yang kita ketahui pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir ya, persoalan status dan administrasi perkebunan itu dapat diselesaikan dengan baik ya. Semua perkebunan dikuasai negara dengan sistem sentralisasi. Jadi semua hasil perkebunan itu kembali dikuasai oleh pemerintah, tidak lagi dikuasai oleh pengusaha-pengusaha lokal ya. Jadi semuanya diserahkan kepada pemerintahan ya. Nah, inilah 3 tujuan konferensi ekonomi yang pertama. Lalu ya, konferensi seperti yang Ibu bilang tadi, konferensi ekonomi itu dilaksanakan 2 kali. Ini yang pertama. Nah, yang keduanya mana, Bu? Ya, konferensi ekonomi yang kedua itu dilaksanakan di Solo. Ya, dilaksanakan di Solo tanggal 6 Mei 1946 ya, dimana di sini membahas konferensi ekonomi yang kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas ya. Kalau tadi kan hanya seperti sandang, pangan ya, kemudian masalah-masalah perkebunan itu pembahasan konferensi ekonomi yang pertama. Nah, sedangkan di konferensi ekonomi yang kedua ini di sini akan dibahas ya yang lebih luas masalah perekonomiannya, seperti ekonomi pemerintah, kemudian masalah keuangan negara, pengendalian harga ya, pengendalian harga, kemudian distribusi dan alokasi tenaga manusia ya, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha lokal ya. Jadi semuanya diserahkan kepada pemerintahan ya. Nah, inilah 3 tujuan konferensi ekonomi yang pertama. Lalu ya, konferensi seperti yang Ibu bilang tadi, konferensi ekonomi itu dilaksanakan 2 kali. Ini yang pertama. Nah, yang keduanya mana, Bu? Ya, konferensi ekonomi yang kedua itu dilaksanakan di Solo ya, dilaksanakan di Solo tanggal 6 Mei 1946 ya, dimana di sini membahas konferensi ekonomi yang kedua ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas ya. Kalau tadi kan hanya seperti sandang, pangan ya, kemudian masalah-masalah perkebunan itu pembahasan konferensi ekonomi yang pertama. Nah, sedangkan di konferensi ekonomi yang kedua ini di sini akan dibahas ya yang lebih luas masalah perekonomiannya, seperti ekonomi pemerintah, kemudian masalah keuangan negara, pengendalian harga ya, pengendalian harga, kemudian distribusi dan alokasi tenaga manusia ya. Dan dalam konferensi ekonomi yang kedua ini ya, ini dan dalam konferensi ekonomi yang kedua ini yang dilaksanakan di Solo ini tanggal 6 Mei 1946 ya, Dr. Andes Muhammad Hatta atau wakil presiden kita yang pertama yaitu Muhammad Hatta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan rehabilitasi pabrik gula. Nah, kenapa di sini Muhammad Hatta
lebih fokus terhadap rehabilitasi pabrik gula, ya. Pabrik gula nasional dan hasil ekspor harus dibelikan barang lainnya dan dibutuhkan negara RI, ya. Karena seperti yang kita ketahui, gula merupakan ya ekspor yang penting, ya, ekspor yang penting. Oleh karena itu produksinya harus dikuasai oleh negara, ya, harus dikuasai oleh negara. Dan hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan ya atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI. Artinya negara kita salah satu penghasil gula, ya, di mana nanti gula itu diekspor, ya, dan hasil ekspornya itu dapat digunakan ya atau dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lain yang dibutuhkan oleh negara kita, ya. Dan saran yang disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta ini dapat terrealisasi pada tanggal 12 Mei 1996 ya, dengan dibentuknya BPPGN ya atau Badan Penyelenggara Pabrik Gula Negara, ya. Nah, inilah kira-kira upaya pemerintah yang kedua, ya, tadi pinjaman nasional, kemudian melaksanakan konferensi ekonomi. Nah, sampai di sini anak didik semuanya sudah paham kira-kira ya? Sudah jelas kira-kira penjelasan Ibu sampai di upaya pemerintah yang kedua, ya. Upaya yang ketiga yang dilakukan pemerintah yaitu dengan pembentukan planning board ya tahun 1947 ya, yang dilaksanakan pada bulan Januari dan diprakarsai oleh Aka Gani ya, di mana Aka Gani ini pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ya. Nah, kalau kita lihat di sini planning board ini berarti badan perancang ekonomi ya, di mana yang dibentuk oleh pemerintah pada bulan Januari 1947. Dan badan ini bertugas merencanakan pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2, 3 sampai 10 tahun ya. Jadi di sini tugas Badan Perancang Ekonomi ini adalah merencanakan pembangunan ekonomi dengan waktu 2, 3 bahkan sampai 10 tahun ya. Nah, guna menandai rencana ini ya, dengan adanya rencana pembangunan ekonomi ini, maka pemerintah membuka pintu bagi pemodal dalam negeri maupun asing itu untuk menanamkan modalnya di negara kita ya, di mana baik dari dalam ataupun luar negeri bisa melakukan penanaman modal di dalam negeri kita, karena ini merupakan salah satu cara atau upaya yang dianggap pemerintah bisa memperbaiki perekonomian kita ya. Dan untuk menampung dana pembangunan ini ya, maka pemerintah membentuk ya atau mendirikan yang namanya Bank Pembangunan ya. Dan pada bulan April 1947 Badan Perancang ini diperluas menjadi panitia pemikir siasat ekonomi, di mana yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan diwakilkan oleh Aka Gani ya, Menteri Kemakmuran sebagai wakilnya. Dan panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan ya data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan ekonomi dari perundingan dengan Belanda ya. Karena kita ketahui dalam pembentukan planning board ini tahun 1947 ini ya, di sini upaya yang dilakukan pemerintah ini mengalami kegagalan karena adanya masih pemberontakan yang terjadi di Madiun, dan ada pengaruh dari agresi militer Belanda yang kedua ya. Jadi ternyata upaya ini pun yang dilakukan pemerintah ini masih mengalami
kegagalan ya atau tidak berjalan dengan baik ya, karena kondisi tidak memungkinkan ya terjadinya pemberontakan PKI di Madiun dan agresi militer Belanda yang kedua ya. Nah, inilah kira-kira upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita yang ketiga ya. Nah, sekarang kita akan lihat upaya yang keempat yang dilakukan oleh pemerintah ya, yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang ya. Nah, di sini kita akan lihat apa sih rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang ini ya. Upaya yang keempat ini merupakan diprakarsai oleh Dr. Andus Muhammad Hatta ya, Dr. Andus Muhammad Hatta, di mana tujuannya adalah ya, tujuannya yaitu mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi ya. Kemudian penyempurnaan ya administrasi negara, angkatan perang dan aparat ekonomi ya, di mana di sini rasionalisasi ini ya meliputi penyempurnaan dan administrasi negara, angkatan perang dan aparat ekonomi ya, di mana jumlah angkatan perang itu dikurangi ya secara drastis ya. Dan selanjutnya nanti mantan anggota angkatan perang ini disalurkan ke bidang lain ya yang lebih produktif dan akan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda ya. Nah, inilah kira-kira upaya yang keempat. Jadi rekonstruksi itu artinya dan rasionalisasi angkatan perang itu berarti di sini adalah untuk mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh pemerintah dan meningkatkan efisiensi. Di sini pemerintah melakukan pengurangan angkatan perang ya secara drastis, dan di mana nanti mereka yang dikurangi itu adalah dibuat atau disalurkan ke bidang yang lebih produktif ya, dan akan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda ya. Nah, inilah kira-kira upaya yang dilakukan pemerintah dalam bidang rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Oke. Dan selanjutnya ya, rencana atau upaya pemerintah selanjutnya adalah rencana Kasimo atau Kasimo Plan ya. Nah, ini adalah yang memprakarsai ya planning Kasimo. Nah, di sini usaha pemerintah ya dalam rencana Kasimo ini, pemerintah menciptakan swasembada pangan ya, kemudian pencegahan penyembelihan hewan ya yang digunakan untuk pertanian, usaha menanami lahan-lahan yang kosong terutama di daerah Sumatera Timur ya. Jadi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada saat itu ya, si Bapak ini, rencana Kasimo ini mengusulkan agar usaha ya atau lahan-lahan yang kosong terutama di daerah Sumatera Timur itu agar segera ditanami pertanian yang bisa nanti menghasilkan atau membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga, melaksanakan program transmigrasi bagi 20 juta penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun. Nah, di sini kenapa melakukan transmigrasi? Transmigrasi itu berarti perpindahan penduduk ya. Nah, kenapa dipindahkan dari Jawa ke Sumatera seperti tadi yang di sini ya? Yang kedua ini, di sini di Sumatera masih banyak lahan-lahan kosong yang bisa ditanami usaha pertanian, dan itulah nanti tugas mereka para penduduk yang jauh dari Jawa ke Sumatera itu ya, tugas mereka di sini adalah untuk membantu pemerintah ya untuk menanami lahan-lahan kosong di daerah Sumatera Timur ya. Nah, kemudian yang keempat, anjuran memperbanyak kebun bibit padi unggul ya. Jadi rencana si Kasimo ini juga yang keempat adalah bagaimana memperbanyak
kebun bibit padi unggul, yang dimana kita ketahui bahwa negara kita Indonesia ini juga merupakan salah satu negara penghasil padi ya. Nah, jadi inilah kira-kira yang direncanakan oleh Kasimo ya dalam memperbaiki perekonomian Indonesia ya. Dan upaya yang terakhir ya, upaya pemerintah yang terakhir adalah Persatuan Tenaga Ekonomi ya, PTE, yang diprakarsai oleh Basaruddin Rahman Motik ya. Nah, di mana dia di sini dengan adanya Persatuan Tenaga Ekonomi ini tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi pengusaha swasta ya. Kemudian yang kedua, melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang. Kemudian yang terakhir, memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Dan ya, PTE ini juga tidak dapat berjalan dengan baik karena masih adanya agresi militer Belanda yang kedua ya. Nah, inilah materi kita hari ini ya, mengenai upaya-upaya pemerintah ya dalam memperbaiki perekonomian Indonesia awal kemerdekaan ya. Nah, kira-kira sampai di sini anak didik kami semuanya, Ibu harap sudah paham ya. Namun jika ada yang kurang paham juga boleh nanti ditanyakan kepada Ibu melalui Google Classroom, melalui grup WA kita, atau melalui pertemuan Zoom kita nanti. Kalau tahu dari penjelasan Ibu ini ada yang kurang paham ya. Jadi ingat ya, ada 6 ya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia ya dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah ya melakukan pinjaman nasional. Oke, kita lihat di sini. Oke, nah melakukan pinjaman nasional, kemudian mengadakan konferensi ekonomi, melakukan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Kemudian yang keempat, pembentukan planning board bulan Januari 1947, kemudian rencana Kasimo dan Persatuan Tenaga Ekonomi ya. Nah, inilah 6 usaha ya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki perekonomian pasca awal kemerdekaan ya. Jadi sekarang tugas kamu dan tugas kita sekarang ya, bagaimana mempertahankan agar negara kita ini negara yang makmur ya, dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara asing ya. Inilah yang menjadi tanggung jawab anak didik kami semuanya dan tanggung jawab kita semuanya, karena para pejuang kita semua dahulunya sudah berjuang bagaimana meningkatkan kehidupan ya, supaya kehidupan kita rakyat Indonesia ini bisa lebih baik. Oke? Dan saya ucapkan juga terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini ya. Dan saya harap kalian semuanya tetap menjaga kesehatan ya, tetap persiapkan dirimu untuk masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa Ibu ucapkan, dan selamat pagi. Bye.